Kita sini, jadi dia tuh bukan berdagang sebenarnya, itu cuma kedok gitu. Mereka memaksa kita jadi budak guys, kerja paksa. Makanya ada perbudakan di Amerika kan. Ingat, perbudakan di Amerika guys, Indonesia juga. Tanyakan sama kakek nenek anda, perbudakan Indonesia coba. Luar biasa kejamnya penjajah Belanda produksi itu. Mereka menguruk habis-habisan seperti Indonesia dan membawa ke negaranya. Maka Belanda tuh jadi negara kaya guys. Dari awalnya miskin jadi negara kaya. Ya semuanya hasil pembangunan itu dibawa dari negara Indonesia guys, dari negara kita gitu. Jadi tepat lagi harus jangan mutarbalikkan fakta ya, dan malah menguntungkan penjajah gitu. Jelas-jelas penjajah itu adalah yang harus apa namanya, yang harus kita ketahui betapa jahatnya mereka. Jangan anda katakan mereka baik gitu, mereka cuma berdagang segala macam gitu. Nah, kalau Islam ya beda. Islam ketika tinggal cuma contoh ya, ketika Islam membebaskan Mekah, apakah jadi budak? Tidak. Orang kafir Quraisy itu jadi budak guys, tetap jadi orang kafir. Orang kafir Quraisy kan tawari. Kan tadi kan jelas Ustaz Khalid mengatakan pertama ditawari Islam. Nggak mau ya sudah nggak apa-apa bro. Nggak mau Islam sudah nggak apa-apa. Bayar jizyah yaitu pajak ya. Sama dong, Anda di negara manapun Anda bayar pajak kan? Memang gitu peraturannya, karena negara butuh dana untuk mengelola fasilitas publik, untuk apa namanya, untuk membentuk tentara, untuk apa? Untuk mencegah dari serangan luar, guys. Anda kira negara ini gratis apa? Dari kantong nenek moyang Anda gitu? Enggak. Itu adalah urunan bersama, dana bersama, pajak yang dibayarkan bersama. Makanya ada namanya Baitul Mal, hasil dari zakat dan jizyah yang dikenakan kepada warga di daerah kekuasaan Islam gitu guys. Jadi sekali lagi ini bukan penjajahan. Jadi warga di situ dibiarkan berekonomi, harta nggak diambil ya. Jadi tidak boleh ya dalam perang Islam ya, itu nggak boleh mengganggu mengganggu hewan, merusak tumbuhan, ganggu anak kecil, orang dewasa, ibu-ibu, wanita, anak-anak, apalagi orang-orang tua, orang-orang sipil nggak boleh diganggu guys. Ya nggak boleh. Ya, hartanya nggak boleh disentuh bahkan. Luar biasa Islam mengajarkan guys. Nah, jadi mereka tuh cuman bedanya adalah masuk dalam kekuasaan Islam. Ingat ya, ketika Mekah dikuasai Islam ya, pemerintahnya dipegang oleh kaum muslimin. Yang dikenakan adalah hukum-hukum Allah. Itu saja bedanya. Tapi tidak menjajah guys. Kenapa? Karena mereka tidak dijadikan budak, dan mereka tidak diperbudak, dan mereka tidak dikerjakan paksa. Mereka bebas tetap beraktivitas ekonomis biasa gitu. Nah, beda sama Belanda Portugis. Apa yang mereka lakukan di Indonesia? Ya, gospel, ini bukan Injil, sekaligus menjadikan kita budak, ya, kerja paksa, dan mengeruk harta kekayaan kita dan dibawa ke negara mereka, guys. Jadi harus saya bedakan ya antara ekspansi Islam untuk membebaskan dengan penjajah Belanda Portugis. Jadi jangan samakan Islam itu dengan agama Anda apalagi. Ya, ini adalah bentuk orang yang nggak pernah belajar sejarah sampai gini, sehingga dia memutarbalikkan fakta ya, entah dia memang nggak tahu tuh gimana, tapi faktanya adalah dia memutarbalikkan fakta, sehingga kalau ini diajarkan guys ya, berbahaya. Anak-anak kita nanti akan memuji Belanda. Oh, Belanda tuh nggak salah kok, Portugis Belanda nggak salah, mereka nggak menjajah, mereka cuma berdagang gitu. Kacau nih guys ya. Nangis guys nenek moyang kita dahulu yang berjuang untuk melawan penjajah itu ya, memerdekakan negeri ini, nangis mereka guys. Kalau ini anak kita menerima meyakini hal ini gitu guys. Sejak awal sejarah Islam, bahkan tanpa pemaksaan dengan pedang, agama Islam tidak berkembang. Salah ya. Jadi Islam itu kenapa harus menguasai wilayah itu? Pertama tadi untuk membebaskan wilayah kaum muslimin yang sebelumnya itu udah milik kaum muslimin ya, yang melalui nabi-nabinya gitu kan, tapi direbut oleh orang kafir. Yang kedua, agar Islam bisa berdakwah dengan tenang. Ingat, Yesus nggak bisa berdakwah dengan Israel kan, di Roma. Bisa nggak Yesus berdakwah dengan tenang? Nah, guys, diuber-uber, bahkan disalib persekian kan. Nah, untuk itulah kalau Yesus menggunakan kekuatan seperti Nabi Muhammad, dia menguasai Israel, diri dari Israel, dia akan bisa menerapkan hukum di Israel seperti dulu Raja Sulaiman atau Daud. Kan Daud juga berperang dulu guys, melawan Filistin dulu kan, ingat ya. Daud berperang melawan Filistin. Makanya Daud bisa menerapkan hukum-hukum Allah di situ. Coba. Ya kan? Nah, Musa tahu nggak Musa? Musa pun susah menerapkan hukum ke Firaun, coba. Ya, dia diuber Firaun hingga ke laut mati. Untung Allah selamatkan beliau gitu. Ya kan? Nah, jadi intinya coba dia kuasai itu Mesir, Musa itu dulu ya. Dia akan dengan gampang
menerapkan hukum Islam. Sama kayak sekarang deh ya. Negara mana yang menguasai ya kayak kayak ideologi komunis di Cina yang menguasai, dengan gampang dia akan menerapkan ideologi komunis. Korea utara dengan Kim Jong Un dengan gampang dia menerapkan ideologi komunis. Brunei Darussalam dengan Islamnya dengan gampang Sultan Hasan Bolkiah menerapkan aturan Islam itu. Makanya kekuasaan itu adalah untuk menerapkan hukum-hukum ideologinya yang mereka anut, itu kuncinya guys. Nah, kalau Islam tentu hukum-hukum Allah ya kan, yang mana itu hukum yang sempurna. Ya, hukum buatan manusia yang tidak sempurna. Kalau hukum buatan manusia, Anda akan lihat efeknya di mana-mana terjadi kejahatan kan. Kenapa? Karena mereka memakai hukum buatan manusia. Coba bayangkan, hukum buatan manusia, berzina nggak hukum guys, bebas berzina. Ya, paling yang hukum adalah publik, ya hukum adat paling berzina dinikahkan, enak dong dinikahkan berzina gitu. Islam nggak bisa. Anda berzina dicambuk 100 kali. Kalau Anda berzina udah berkeluarga, Anda diancam mati. Gak bisa main-main sama Islam guys. Sehingga kalau Islam itu diterapkan hukumnya, tidak akan ada orang yang selingkuh, tidak akan ada pelakor, tidak ada orang pacaran, tidak ada orang berzina guys. Kenapa? Semuanya akan melakukan hal produktif. Mereka akan bekerja, mereka akan belajar, mereka akan bangun negara. Nggak ada tuh bagi mereka waktu untuk pacaran, waktu untuk leha-leha nggak ada guys. Waktu untuk maksiat nggak ada. Waktu untuk bikin hamilan orang nggak ada. Mereka semuanya fokus membangun negeri, belajar, beribadah. Nanti pada waktunya mereka menikah guys. Dan kalau udah nikah mereka akan setia, nggak bakal selingkuh. Kenapa? Karena selingkuh dia jangan mati. Jadi sekali lagi ya, kalau Islam diterapkan hukum itu ya tidak akan ada ya pelakor, nggak ada tidak akan temukan pelakor, orang yang menghamili anak gadis orang nggak ada guys ya, nggak ada itu guys kalau Islam diterapkan gitu. Jadi, berhentilah berkata bahwa Kristen adalah agama penjajah, seolah agama Kita Islam. udah kasih tahu beda tadi ya antara penjajah Kristen dengan ekspansi Islam, beda sekali guys. Islam tidak melakukan apa yang Kristen lakukan, yaitu mengeruk habis kekayaannya, menjadikan kita budak ya, dan dalam tekanan penjajah itu kita ingat ya, dalam tekanan penjajah ya, di mana kita dirongrong ya, kita di mana-mana kita dipersekusi, atau kita diambil, kita diinjili guys. Nabi Muhammad tidak dulu, dia hanya berdakwah, tapi mereka bebas gitu. Mau masuk Islam silakan, enggak juga apa-apa. Tapi kalau nggak masuk Islam, ya bayarlah jizyah gitu. Kalau masuk Islam, bayarlah zakat. Jadi masuk Islam bayar zakat, nggak masuk Islam bayar jizyah. Sama-sama bayar guys. Bedanya adalah masuk Islam itu bayarnya lebih besar daripada kalau Anda tidak masuk Islam. Makanya kalau orang-orang dulu yang mikir motif ekonomi ya, ngapain masuk Islam, bayar zakat nanti enak, Kristen lagi cuma bayar jizyah yang jumlah lebih kecil daripada zakat guys. Islam bukan agama penjajah. Karena Islam bukan hanya agama penjajah, tetapi agama untuk menjajah. Jadi menjajah itu adalah ya, Anda bisa harus bedakan, menjajah itu adalah mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya ya, itu penjajah ya. Kalau Islam tidak seperti itu. Islam tidak mengambil harta orang daerah yang dikuasainya, tidak mengambil. Ya, sepeser pun tidak diambil oleh Islam. Ya, mereka hanya dikenakan jizyah yang sekarang ini sama istilah dengan pajak. Untuk apa? Untuk bangun negara, untuk perlindungan, keamanan. Karena negara kekhalifahan kan seperti negara kita sekarang ini kan butuh dana, guys. Anda pikir pasukan itu dibayar pakai daun? Ya kan? Tentara nasional kita, kepolisian tuh dibayar pakai daun. Enggak, dari pajak kita. Jadi wajar yang dilakukan oleh Nabi, oleh kaum muslimin, menerapkan jizyah gitu, yang jumlahnya lebih kecil daripada zakat. Karena negara butuh biaya. Jadi Islam tidak seperti penjajah kafir Kristen ya, yang merampok ya, menjarah ya, mengeksploitasi sumber daya alam kita ya, dan juga menjadikan kita budak ya, kerja paksa gitu ya. Jadi beda ya. Islam ekspansi dengan penjajah Belanda itu beda, jangan disamakan. Supaya teman-teman paham apa bedanya agama penjajah dengan agama untuk menjajah, sederhananya saya jelaskan begini. Jika ada seorang pemimpin yang menjajah suatu daerah dan kebetulan dia beragama Islam, ingat ya, tidak pernah kaum muslimin menjajah suatu daerah, tidak pernah. Mereka membebaskan. Dan ingat, mereka adalah membentuk pemerintahan Islam di sana. Jadi nggak berjajah namanya. Ya, sama kayak gini deh. Kayak sekarang nih, kita kan ingat nggak dulu tuh kan berebut itu ya, di Indonesia ini ada yang pengen jadikan Indonesia ini negara demokrasi, ada yang pengen jadikan negara Islam, itu kan berebut itu guys. Jadi sama seperti itu gitu, perebutan wilayah untuk menerapkan hukum-hukumnya gitu.
siapa yang menang? Misal kayak di mana ya? Kayak dulu tuh kita tahu di Perang Dunia atau dimanapun itu, ya kayak di apalah, apa ya? Ya kayak di Indonesia lah. Yang menang itu siapa? Belanda. Akhirnya di Indonesia hukum apa dipakai? Hukum Belanda. Ketika Belanda menjadi Indonesia, diterapkan hukum Belanda, guys. Ingat, bukan hukum kita diterapkan, hukum Belanda. Itulah keuntungan kalau menguasai saudara daerah, bisa menerapkan hukum. Nah, itu yang dilakukan oleh Islam waktu itu, ya. Hanya untuk agar bisa menerapkan hukum, ya. Bukan dalam seperti yang dilakukan oleh penjajah Kristen Belanda Portugis. Mereka malah merampok, ya, mengambil sumber daya kayak bisa-bisa dan mengeksploitasi rakyat kita, jadi kerja paksa dan segala macamnya, guys. Jadi beda apanya. Apakah bisa dikatakan bahwa Islam agama penjajah karena orang itu? Jika teman-teman berkata tidak bisa, maka seharusnya teman-teman juga tidak bisa berkata bahwa Kristen adalah... Jadi beda ya. Menjajah itu adalah mengeruk sumber daya alam. Jadi menjajah itu bukan sekedar menduduki. Ingat, seperti yang dilakukan oleh Israel. Kenapa Israel dikatakan menjajah Palestina? Kenapa? Saya katakan karena dia mengambil sumber daya Palestina. Ya, mengusir orang Palestina dari tanahnya. Ingat, mereka membangun pemukiman Yahudi, ya, itu dengan cara mengusir orang Palestina. Mereka menghancurkan rumah-rumah orang Palestina. Itu menjajah, guys. Kalau Israel itu ya ke sana, ya, tidak melakukan itu, hidup berdampingan damai, cuma meminta saja, ya. Itu bukan menjajah namanya. Sama seperti waktu Khalifah Umar merebut menguasai Yerusalem. Dia tidak menjajah Yerusalem, gitu. Kenapa? Dia hanya menegakkan hukum Islam di sana, pemerintahan dia, bukan dia mengeksploitasi alam ke negara dia, tidak gitu. Jadi bedakan antara ekspansi Islam dengan penjajahan kafir Kristen Belanda dan Portugis, guys. agama penjajah karena orang Portugis dan Belanda beragama Kristen. Jika teman-teman ngotot berkata bahwa Kristen adalah agama penjajah karena Jadi bukan karena agamanya, tapi karena mereka melakukan pengerukan sumber daya. Ingat ya, mereka menjadikan kita budak, guys. Itu baru penjajah. Kalau Belanda datang ke Indonesia, ya, lalu berperang ke kita dan dia menang, guys, ya, dan lalu menang, lalu dia membentuk pemerintahan Indonesia. Kita di bawah Belanda, ya. Dalam artian kita tetap hidup normal. Kita tidak di bawah hukum Belanda ya, tapi kita tidak dijarah, tidak dieksploitasi sumber daya kita. Jadi Belanda itu betul-betul memerintah Indonesia dengan apa istilahnya, dengan betul-betul mensejahterakan kita. Itu nggak berjajah namanya. Ini menjajah itu kenapa disebut menjajah? Itu mengeruk sumber daya Indonesia dan membawanya ke negara dia, itu negaranya Belanda di sana itu, guys, Portugis sana itu, ya. Jadi kita dijadikan miskin, ya. Ingat 3,5 abad Indonesia itu miskin karena Belanda Portugis penjajahan. Kita dikerok, guys. Sampai kita dibuat susah, guys, menderita. Banyak mati kelaparan kan. Itulah penjajah. Kalau tidak menjajah, maka Belanda kesini datang untuk mensejahterakan Indonesia. Paham ya? Sama kayak misalnya kayak ada wali kota London yang Muslim, guys. Apakah dia menjajah? Tidak. Dia datang sana berkuasa di wali kota London itu untuk mensejahterakan warga situ. Dia tidak menguras sumber daya warga situ dan tidak menjadikan warga situ budak kan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslim itu sama seperti yang dilakukan oleh wali kota London yang muslim itu. Dia menguasai pemerintahan kota London, wali kota, untuk mensejahterakan rakyatnya. Sama kayak kaum muslimin ketika menguasai suatu daerah, ya. Dia membuat sejahtera tempat itu. Contoh sekarang lihat Arab Saudi. Ya, bagaimana kayanya Saudi coba. Ya kan? Ya kan, kaya kan, dulu yang hanya mereka bangsa gembala kaya, itu akibat dari jasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerapkan syariat Islam di dalamnya, sehingga Arab Saudi menjadi negara yang kaya raya, guys. Itu poinnya. Kalau Nabi menjajah Mekah, ya, Mekah kan jadi ke Indonesia gitu, miskin, guys, ya, miskin 3,5 abad gitu. orang Portugis dan Belanda beragama Kristen, maka seharusnya teman-teman berkata bahwa Islam adalah agama penjajah juga. Karena banyak orang yang beragama Islam tidak menjajah, ya. Islam itu ekspansi, ya. Ekspansi, ya, agar semuanya itu tunduk terhadap hukumnya Tuhan, hukum Allah. Dan Islam itu tidak memaksa. Kalau Anda tidak mau tunduk terhadap hukum Allah, ya, dalam arti bukan tidak tunduk terhadap hukum Allah, ya, Anda tetap harus tunduk pada hukum Allah. Tapi kalau Anda tidak mau menjadi Islam, silakan, tidak masalah, bayar jizyah gitu. Seperti yang dikenakan kepada kaum muslimin, yaitu zakat,
yang jumlahnya lebih kecil Anda malah. Enak Anda, untung Anda kan kalau sebagai orang kafir di negara kau di kekhalifahan gitu kan. Jadi ya dipaksa masuk Islam, tapi harus ikut peraturan syariat. Sama seperti kita juga dipaksa sekarang ikut peraturan negara kan, yang bukan peraturan Islam, tapi peraturan KUHP Belanda gitu. Jadi dipaksa kan. Jadi memang dipaksa tuh memang gitulah negara guys. Negara tuh memaksa warganya untuk ikut aturannya. Coba, Anda bisa nggak melakukan aneh-aneh di negara ini? Kalau ditangkap sama aparat dibawa ke hukum, nggak bisa guys. Itulah makanya artinya negara memaksa kita untuk taat aturan guys. Sama kayak Islam juga. Ya, memaksa warga negaranya untuk taat aturan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Kalau kita kan negara-negara sekarang inilah hukum-hukum buatan manusia, kalau Islam itu hukum buatan Allah. Gitu. Itu aja bedanya. Jadi hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah gitu. Tapi tetap mereka selebihnya mereka bebas gitu. Mereka tidak diperbudak dan tidak dieksploitasi sumber daya alamnya gitu. Seperti Belanda Portugis kan mereka mengeruk dan membawa lari ke negaranya guys. Kalau Islam tidak. Islam mensejahterakan Mekah, mensejahterakan dulu Khalifah Utsmaniyah itu bagaimana sejahteranya, belum dia dihancurkan oleh mata-mata dari Inggris, orang kafir dari Inggris mata-mata gitu guys, ya kan? Islam menjajah negara lain. Bahkan seharusnya teman-teman juga setuju bahwa Islam adalah agama teroris. Nah, malah Islam agama teroris ya. Bedakan orang dengan agamanya. Kalau Anda katakan Islam agama teroris karena para teroris beragama Islam, bagaimana dengan para teroris yang beragama Kristen? Ingat, Pentontaran agamanya apa bro? Ya, yang kemarin nabrak sampai mati di London itu agamanya apa? Ya, yang mengancam untuk membunuh di Amerika tuh ya, keluarga pakai jilbab tuh agamanya apa? Ya, jadi jangan samakan penganut dengan ajarannya. Ya. Hanya karena ada orang Islam yang melakukan teroris, lalu Anda mengatakan Islam agama teroris. Papua itu ya, OPM itu agamanya apa? Coba. Jadi kalau kita Muslim cerdas, kita bisa bedakan mana ajaran agamanya, mana oknumnya. Kalau tanpa lagi nggak bisa bedakan. Yang melakukan teror adalah umatnya, dikatakan agamanya teroris. Luar biasa. Kalau ada Islam mengajarkan tentang teroris, itu baru bisa dikatakan. Agama itu merujuk kepada ajaran, ya, oknum perbuatan. Ingat itu. Ya, kalau ajarannya tidak ada mengajarkan untuk itu dan penganut melakukan, itu berarti bukan ajaran agamanya, tapi urusan individu dari penganutnya, guys. Nah, itu logika sederhana loh, yang tidak bisa dipahami oleh tanpa ragi. Karena para teroris beragama Islam. Pakai ukuran yang sama dong. Ya, ukurannya nggak sama. Saya sudah sampaikan ya bedanya gitu. Ya, beda sekali, guys. Ya, ingat, berbeda sekali. Ya, sekali lagi. Ya, antara penganut dengan agamanya beda. Tadi juga penjajah itu dengan ekspansi itu beda. Anda harus bisa bedakan itu. Paham ya? Nah, kenapa saya berkata bahwa Islam adalah agama untuk menjajah? Karena seperti yang Ustadz Khalid Basalamah katakan, tawarkan korban masuk Islam dulu. Kalau tidak mau masuk Islam, maka diminta bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, maka akan diperangin. Nah, ingat urutannya ya. Jadi tawarkan masuk Islam, alias kembali kepada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yesus, Nabi Daud. Jadi diajak kembali ke tauhid, guys. Ngerti ya? Tidak lagi menyembah manusia bernama Yesus, tidak lagi menyembah berhala, menyembah hantu, menyembah api segala macam. Kembali ke agama yang diajarkan nabi-nabi dahulu, yang sekarang diteruskan oleh Nabi Muhammad. Kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah, guys. Nah, kalau tidak mau, ya bayar jizyah. Kalau mau, bayar zakat. Sama aja, masuk Islam bayar zakat, ya, masuk Islam bayar jizyah gitu. Kalau Anda katakan itu dipala, berarti sekarang kita semua ini sedang dipala. Tanpa ragi, ya. Tahu nggak? Kita sedang dipala loh. Ya. Tanpa ragi, guys. Menurut tanpa ragi, kita sedang dipala, guys. Ya. Ketika kita jizyah itu pajak jizyah itu. Jadi kalau Anda katakan bayar jizyah itu dipala, berarti kita sekarang sedang dipala pemerintah kita sekarang. Luar biasa tanpa ragi nih. Ya. Gak ngerti, guys. Memang pemerintah ini bisa jalan tanpa ada pajak tanpa jizyah. Coba, pakai apa gaji para tentara kita? Gaji para PNS kita? Pakai daun. Makanya jangan katakan pala gitu. Anda kira ini sama kayak preman malak ada kasih uang gitu. Enggak, guys. Ya, jadi harus bedakan ya antara dipala dengan pajak atau jizyah, guys. Lalu perang. Jadi ingat, perang ini ya
Yang diperangi siapa? Hanya pemimpinnya saja, ya. Hanya pemimpinnya saja. Jadi apa namanya? Pemimpin itu harus menerapkan syariat Islam, ya. Harus. Karena hukum Allah, hukum Tuhan harus tegak di bumi ini. Jangan hukum buatan manusia. Hukum Tuhan harus menggeser hukum buatan manusia. Itu poinnya. Nah, kalau nggak mau, ya, maka diperangi. Ingat, diperangi bukan rakyatnya loh, hanya pemimpinnya. Untuk agar pemimpinnya mau menerapkan hukum-hukum Allah, gitu. Paham ya? Sama kayak Amerika. Amerika terlihat berperang ke Afghanistan kan, kemana-mana kan. Itu untuk apa? Untuk menegakkan apa demokrasi ciptaannya. Coba, kenapa perlu Amerika membantu Indonesia? Agar Indonesia menjadi negara demokrasi. Ya, maka Amerika membantu kita dari apa namanya, dari komunis apa dulu China dan Rusia gitu, melalui musuh dan Aidit. Amerika bantu kita, bantu Soeharto agar kita menjadi negara demokrasi, dan Amerika berhasil gitu. Nah, itu yang Islam lakukan untuk agar memakai hukum-hukum Tuhan, bukan hukum buatan manusia. Jadi pemerintahnya saja yang diganti gitu. Kalau pemerintahnya mau menerapkan itu, ya sudah, tetap memerintah, tapi laksanakan hukum-hukum Allah. Sama kayak Taliban sekarang. Taliban itu ya, ketika dia menguasai Afghanistan, apa tujuannya? Tujuannya apa? Bukan untuk memulihkan pemerintahan, tapi untuk mengajak pemerintah untuk menerapkan hukum Allah, guys. Paham ya? Sekali lagi. Karena hukum Allah itu sempurna, bukan seperti hukum manusia yang banyak cacatnya. Karena manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu ada ciptaan. Kalau Allah pencipta. Yang pencipta itu lebih sempurna daripada yang menciptakan. Ya, karena yang sempurna adalah hukum buatan pencipta, bukan hukum buatan ciptaan, guys. Itu poinnya ya. Jadi adalah yang diperangi hanya pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak ibaratnya mau ikut, ya, menerapkan syariat Islam, ya tidak diperangi gitu. Ya, dan ingat ya, makanya Nabi itu ketika menguasai Mekah itu tidak satupun darah tertumpah, guys. Ingat, Nabi Muhammad, ya, bayangkan ya betapa mulia Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu punya pasukan besar dari Madinah. Dia membangun kekuatan di Madinah dengan pasukan yang sangat besar sehingga menggetarkan para kaum kafir di Mekah. Mereka gentar melihat pasukan Nabi. Mereka takut Nabi akan balas dendam. Karena dulu Nabi, ingat ya, perlakuan mereka pada Nabi bagaimana? Nabi pengikutnya dibunuh. Anda tahu kejamnya perlakuan mereka kan? Bahkan ada tuh pengikut Nabi itu yang ditusuk kemaluannya tembus sampai ke mulut, guys. Luar biasa. Ya. Kekejaman dari kaum kafir Quraisy. Mereka takut Nabi balas dendam. Tapi apa yang Nabi lakukan? Tidak. Nabi tidak balas dendam. Nabi menguasai Mekah dengan